Di episode spesial Natal ini, Solusi membuat sebuah eksperimen yang melibatkan orang tua dan anak. Aku nggak ngerti kenapanya. Emang spesialnya aku tuh apa gitu kan? Ya dulu itu, kalau kamu tuh sebenarnya bukan anak papi. Dan mami minta maaf atas kesalahan mami. Aku juga seneng banget bisa ada kesempatan buat ngomong biar orang-orang semua tahu mamiku tuh keren. Kalau orang ngejudge mami ya wajar aja. Karena mami dosanya banyak. Kayak sampah dosa mami. Masing-masing dari mereka akan bermain Forgiveness Card. Dalam Forgiveness Card akan ada 4 ronde kartu. Kartu kenangan, kartu luka, kartu kejujuran, dan kartu pengampunan. Setiap pasangan harus menjawab pertanyaan yang ada di setiap kartu Forgiveness Card. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 kartu nyawa untuk dipakai bertanya kepada pasangannya. Apa haru dan sukacita yang akan mereka luapkan di eksperimen ini? Kita saksikan sama-sama Special Christmas Day. This is Solusi Eksperimen. Deskripsikan aku di matamu. Natania ini anak bungsu mami. Anaknya pinter, masih 3 tahun aja udah bisa baca. Tapi anaknya agak keras dikit. Selain keras tapi pinter nyanyi. Jadi kalau mami lagi sedih, nyanyi dong, nyanyi dek, nyanyi. Padahal dulu mami juga suka nyanyiin aku Rayuan Pulau Kelapa. Aku suka banget lagu itu. Lagunya lagu nasional lagi. Aku ya sekarang ya. Kalau mami di mataku, mami juga sebenarnya orangnya keras. Terus pekerja keras banget. Selama jadi mami aku, mami tuh selalu berusaha untuk ada untuk aku sih. Maksudnya di tengah permasalahan apapun yang ada, mami selalu berusaha untuk ada. Walaupun kadang-kadang caranya tuh tidak sempurna gitu, tapi yang penting ada. It means a lot. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa dekat? Dekat terus ya. Kalau tinggal sih sekarang jauhan, ya kan? Ya waktu masih kecil ya. Kalau masih kecil dekat banget. terus. Dekat yang terakhir kan, pokoknya kita dari kecil berduaan mulu. Aku paling nggak bisa ditinggal mami. Mami mau kerja aja aku nangis-nangis kan, sampai megangin kaki mami. Oh, mau ikut gitu. Sampai SMA, sampai kuliah, terus aku harus merantau. Itu juga belum ada seminggu langsung kayak homesick. Kalau yang paling dekat sih sebenarnya yang waktu itu, kalau menurut aku ya, lagi aku tahu tentang identitas aku, terus akhirnya kita ngobrol lagi. Soalnya kalau nggak tahu tentang itu, aku nggak tahu mau ngobrolin apa. Paling cuman ya jadi kayak kenalan lagi gitu loh. Jadi itu dulu aku tuh gimana, terus mami tuh gimana, kayak gitu tuh aku langsung ngerasa itu paling dekat lagi. Sama waktu aku akhirnya minta izin untuk sekolah teologi. Di situ aku ngerasa aku dekat lagi karena aku menyatakan mimpi aku yang dulu pernah Mami dulu nggak ngebolehin aku jadi pendeta. Nggak tahu kenapa, tapi dia pas tanya lupa. Katanya ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ya kan pendeta kan bisa dimanapun, kapanpun kan. Terus aku pendam itu. Akhirnya aku sekolah, kuliah. Tapi akhirnya nggak bisa nih. Aku harus sekolah. jadi di situ aku udah kayak, aduh semoga boleh lah. Ya, boleh kok akhirnya. Dah. Sarah waktu mau skripsi di Unpad, panas, besok pagi tuh mesti sidang. Natania tuh pagi-pagi tuh mesti sidang. Dia telepon saya dari Bandung, Jatinangor iya. Mami aku sakit. Hah? Panas tinggi. Aduh, akhirnya saya naik travel ke tempat kos dia. Wih panasnya panas banget kamu ya. Mami kompres dari atas sampai bawah pakai es. Itu nggak tahu kenapa ya. Padahal besoknya aku Stres sidang. sekali kamu mau ujian besok pagi jam 5. Mami udah sehat. Baru dia fotokopi skripsinya.
Terus saya tungguin takut sakit. Begitu mulai sidang, puji Tuhan sehat. Dan hasilnya wow, Tuhan baik, luar biasa. Cum laude. Cum laude. Di situ Mami rasakan bahwa kasih ibu tuh buat anak selalu harus ada. Satu hal yang dulu kamu banggakan dari aku. Aku juga nanti satu hal yang aku banggakan dari Mami. Mami jawab yang Mami banggain dari aku tuh. Dia anaknya mandiri. Mandiri, nggak cengeng. Cuman kalau mau makan sendiri, wah. Apalagi Mam? Udah, yang banggain tuh doang. Yang banggain. Bangganya apa? Iya, Sarah, Natania tuh udah sekolah S1-nya cum laude, S2-nya juga dapat beasiswa juga dari Bakri. Dan hasilnya juga cum laude. Dia pinter tapi mungkin kurang cinta sama Tuhannya ada. Dulu. Karena mesti Sekarang udah tobat cepat lagi. marah-marah. Iya lagi. Aku. Tapi nggak apa-apa lah, itu namanya juga hidup, harus kita jalanin. Aku yang paling banggain dari Mami. Sebenarnya udah aku mention tadi kan, Mami itu pekerja keras banget. Sebenarnya jadi kayak role model sih untuk itu, karena maksudnya aku dalam karir dan pencapaian hidup tuh kan ada jatuh bangunnya juga kan. So kalau inget Mami tuh kayak ih keren juga ya dulu emak gue. Iya, terus setelah punya 4 anak, aku kan anak terakhir. Itu juga Mami waktu itu pernah yang sampai catering lah, jahit apa segala macam. Dulu papi nggak ada pemasukan sama sekali ya, pernah kan. Karena dulu papi aku sempat kayak perusahaan tempat dia kerja tuh kayak nggak works lah. Terus akhirnya Mami yang jadi tulang punggung. Mami usaha catering, jahit banner-banner di gereja itu yang Jehovah Rafa, Jehovah apa itu semua Mami jahitin semua satu gereja. Iya, semua gereja GBI. Dan itu pakai tangan ya teman-teman semua, jadi kayak keren banget nih, di bordir-bordir. Aku juga sambil kadang aku bantuin mayat kan Mam. Iya aku jadi bisa mayat gara-gara sampai hafal tuh Jehovah apa segala macem dulu pas zaman-zaman SD. Terus pekerja kerasnya, terus mungkin Mami juga kuat ya, maksudnya Mami itu kan sebenarnya pasti punya internal war gitu dalam diri Mami yang anak-anak mungkin nggak tahu. Dan ya kayak aku udah pernah kesaksian juga kan di Solusi TV juga, maksudnya dari kesalahan-kesalahan Mami tuh transformnya tuh nggak jadi kemarahan yang menjatuhkan diri Mami dan orang-orang, tapi malah Mami tuh membawa aku tuh ke gereja. Mami tuh akhirnya bertobat gitu kan. Ya kayak 11-12 lah kita di masa muda pernah jatuh ya Mam. Tapi kamu masih kecil udah jadi guru sekolah minggu. Iya, aku emang udah pelayanan juga karena dijorokin sama Mami kan. Cuman pas lagi tinggal sendiri kan aku sempet kayak jatuh dosa juga sebelumnya bener-bener bertobat kayak sekarang gitu. Jadi aku ngeliat Mami tuh jadi kayak yang role model di dalam kehidupan aku, terlepas dari kesalahan-kesalahan, karena semua orang tuh punya kesalahan gitu. Wah, oke. Lanjut. Mami yang ngambil. Apakah kamu masih ingat bagaimana Natal terakhir? Enggak. Natal terakhir, Natal tahun lalu, yang paling aku ingat adalah sebenarnya udah nggak terlalu ngerayain bareng. Itu sih sebenarnya agak sedihnya ya, karena kan dulu kan waktu zaman kecil pasti selalu, waktu itu papi masih hidup, papi sekarang kan udah almarhum, selalu ke gereja bareng lah, terus keluarganya papi kita ke Bandung, terus satu lagi dari keluarga Mami mungkin ada di rumah saudara. Cuman makin dewasa, makin gede tuh kok makin sendiri-sendiri ya Mami sebenarnya. Karena ada beda gereja juga. Cuman aku senangnya yang penting Mami sehat sih. Mami ingetnya apa? Yang di Basura? Ingatnya waktu di Basura kita Natal, cuman nggak ada pohon Natal, cuman ada Christmas aja. Soalnya Cuman berdua kita di apartemen. oh iya.
apa momen paling bahagia yang pernah kita lalui bersama? Mami paling bahagia waktu Natania wisuda. Wah, luar biasa. Nggak punya duit tapi harus pergi ke Bandung. Tapi puji Tuhan. Kalau aku, momen paling bahagia yang pernah kita lalui bersama. Banyak banget sih. Aku tuh sebenarnya yang paling ini sebenarnya sangat-sangat simple ya. Tadi juga udah aku mention, aku tuh paling seneng sebenarnya zaman kecil aku suka dinyanyiin. Kalau mau tidur nyanyi. Iya, kalau mau tidur nyanyiin aku, dan lagu paling aku suka tuh Rayuan Pulau Kelapa. Karena itu lagu nasional tapi kayak syahdu banget. Terus momen paling bahagia itu sebenarnya aku tulis juga waktu aku tahu Mami tuh Mami kan dulu taat banget ke gereja, pendoa, pelayanan banget, menyerahkan diri lah gitu kan di gereja. Tapi waktu itu Mami sempat nggak ke gereja, Mami sempat bete gitu dengan kehidupan. Terus pas aku tahu akhirnya Mami mau Bible study lagi, terus Mami akhirnya mau cari Tuhan lagi gitu. Itu sebenarnya momen yang paling bahagia sih buat aku. Jadi kayak Tuhan tuh mungkin mengizinkan ada luka di dalam diri aku, luka di dalam diri Mami, tapi puji Tuhan kita walaupun waktu itu tinggalnya berjauhan, kita sama-samanya cuman ngandelin Tuhan doang gitu. Terus mungkin satu lagi yang paling bahagia itu sebenarnya waktu aku bisa benar-benar tahu identitas aku tuh dari mulutnya Mami sih sebenarnya. Mungkin emang Tuhan udah nunjukin ke aku juga gitu tentang asal-usul aku. Terus pas aku tanya ke Mami tuh, pas Mami ngomong, terus aku tuh seneng gitu loh, kayak karena Tuhan kan emang udah ngasih nunjuk. Aku tuh dari kecil sebenarnya aku udah kayak dikasih hint lah gitu, kayak aku tuh emang akan nyerahin diri aku tuh Tuhan gitu. Cuman aku nggak ngerti kenapanya, emang spesialnya aku tuh apa gitu kan. Sampai akhirnya aku tahu, ternyata aku tuh waktu itu emang pas lahir tuh nggak diinginin gitu. Padahal aku diurus dengan sangat baik, dan itu tuh kayak aku seneng karena aku bisa menjadi diri aku sendiri dan aku bersama dengan mamiku yang jujur gitu. Akhirnya aku juga bisa tahu kebenarannya. Itu sih bahagia banget, walaupun emang banyak buntutnya lah, kayak sedih-sedihnya, cuman bahagia. Jadi bisa jadi diri sendiri gitu, nggak harus hidup di shoes-nya orang. Lanjut. Hal apa yang paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu? Sebenarnya bukan menyakitkan, tapi lebih ke agak awkward. Nyambung dari tadi, ternyata aku bukan anak papi gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya lebih ada rasa kecewa. Tapi kalau misalkan aku marah, aku waktu itu udah dewasa juga, so many things happen in my life. Jadi kayak apa juga yang harus aku marahkan gitu kan. Karena Tuhan tuh udah baik banget sama aku, sama keluarga kita. Jadi Mami juga waktu itu minta maaf. Jadi papi dulu pergi banyak selingkuhan juga. Terus Mami ketemu sama ayah aku yang adalah mantan pacar Mami. Tapi beda agama ya, Mam? Beda agama. Jadi terus waktu dia mau ngelamar Mami enggak. Mami lebih takut kalau enggak ada Tuhan Yesus. Udah gitu Mami hari apa tuh waktu itu, hari Jumat kalau nggak salah, pas nonton TV tentang Tuhan Yesus disalib. The Passion of Love tuh kalau nggak salah filmnya. Wah di situ Mami bilang aduh enggak deh, Tuhan Yesus segalanya deh. Mami nggak mau hanya karena Mami lagi hamil punya Sarah, terus udah ngelamar ke orang tua Mami, tapi Mami nggak mau. Oh gitu, baru tahu. Jadi Mami udah mau dinikahin sama ayah? Enggak, ayah minta, tapi minta. Mami nggak mau. Papi, Mami juga nggak kasih. Karena harus pindah agama. Mami mempertahankan Tuhan Yesus. Udah. Wow, oke.
Kebalikannya, yang mami apa yang menyakitkan yang aku lakuin ke mami? Nggak ada sih. Oh mami mah. Enggak. Nathan mah anak baik. Aku pernah bikin apa? Katanya pernah marah-marah. So sorry mom. Aku pernah rada keganggu memang karena masalah itu tuh. Aku jadi cukup emosional waktu itu ngeliat mami aja. Aku dulu sempet sebel banget. Kayak aku ngaca, kalau aku pakai kacamata tuh aku mirip ayah. Jadi aku langsung nyadar. Dan aku kan baru tahu tentang mukanya juga. Aku kan baru tahu kan pas umur 22-an gitu ya. Masih udah lumayan tua. Aku nggak tahu mukanya. Tiba-tiba pas aku ngaca, kok mirip sama gue. Jadi di situ aku kadang udah kayak sempet gambar diriku tuh juga jadi kayak aku sempet nggak kepengen ngaca. Aku pengennya pakai softline terus. Jadi kayak aku benci gitu dulu sempet sama eksistensi aku. Cuman ya itulah Tuhan tuh baik banget kayak menyentuh aku gitu sih mam. Jadi aku dulu sempet marah-marah. Mami sebel nggak? Menyakiti nggak? Gitu atau gimana? Ya nggak apa-apa, itu kamu udah meluapkan rasa kesalnya, ya wajar lah kalau kamu marah. Sebenarnya apa yang ingin kamu jelaskan tapi tidak pernah sempat kamu sampaikan? Ya dulu itu kalau kamu tuh anaknya bukan anak papi, mau ngasih taunya tuh gimana? Nanti aja kalau Natanya udah besar, udah ngerti, baru saya kasih tahu. Nat, kamu tuh sebenarnya bukan anak papi. Natanya Emang iya? kesel gitu, tapi mami peluk, maafin mami ya. Pas Natanya udah tahu, mami bingung. Nathan tahu dari mana? Oh dari kakak gini. Kaget aja. Aduh maaf ya, mami peluk, mami minta maaf ya. Nathan, mami minta maaf atas kesalahan mami. Dan mami juga udah nggak pernah ketemu lagi. Udah nggak pernah ketemu lagi. Iya, tenggatnya ayah juga orang baik kan. Dia juga orang baik sih. Tapi mami udah peluk Sarah, udah peluk Natania minta maaf. Terus mami bilang, tapi kamu udah minta maaf, maafin juga ayahnya, saya bilang. Dan udah kita lupain aja. Itu masa lalu. Kita sekarang ke depan aja, ya. Nggak usah inget-inget yang masa lalu. Yang ini aku jelaskan tapi belum sempat. Sebenarnya lebih ke rasa bangga sih mam. Mungkin bangga karena kan selama ini setelah kejadian itu kan aku juga jadi sempat yang suka marah-marah kan. Soalnya mami juga tahu mami yang ngasih aku uang juga untuk ke psikiater, ke psikolog, berobat. Jadi seolah-olah tuh mami ngeliatnya mungkin akunya marah banget atau akunya tuh kayak hancur banget. Padahal sebenarnya nggak 100% kayak begitu. Cuman it's me, myself, and I gitu loh mam. I need to take care of and manage this feeling gitu. Dan aku tidak ingin. Sebenarnya waktu itu makanya aku juga pergi dari nggak tinggal bareng. Makanya iya. Makanya waktu itu aku juga nggak kepengen tinggal sama mami tuh karena kayaknya nggak bisa dulu sementara. Soalnya rada aneh gitu. Akunya jadi nggak bisa ngeproses perasaan aku. Padahal sebenarnya ya maksudnya bangganya aku tuh mami tuh kuat banget. Pasti kan anak-anaknya juga pada sebel gitu. Padahal karena kakak-kakakku tuh udah pada tahu semua dari kecil kan. Ya kan kalau Kak Rela sama Abang kan udah tahu dari dulu, dari pas aku lahir. Kalau Kak Angel tuh yang baru tahu juga. Itu mereka juga udah dengan luka mereka masing-masing gitu kan. Aku waktu itu nggak bisa nyalain siapa-siapa. Aku juga nggak bisa nyalain mami, orang aku juga sehat kok, aku diurus. Cuman waktu itu aku memang nggak ngerti caranya. Secara mental aku tuh kayak nggak ngerti harus gimana. Jadi aku banyak marah-marah. Aku juga sempet nggak bisa kerja. Tapi Tuhan baik banget. Aku dituntun itu kayak it's very divine gitu. Aku dituntun Tuhan tuh udah luar biasa banget. Aku akhirnya pelayanan lagi, bisa kerja lagi bahkan.
itu emang udah Tuhan semua. Ibarat kata Tuhan cuma bilang kalau memang Tuhan Yesus yang mau adanya Natania Sardai mati di dunia ini, jadi jangan khawatir ya gitu. Maksudnya jangan nggak tahu harus gimana ya, karena Tuhan tuh beserta. Itu loh, itu yang aku selalu denger kalau aku udah bete gitu sama sekitarku. Padahal juga ya nggak ada yang bisa aku salahin juga sih gitu kan. Itu sih paling tapi karena jadi sebenarnya tuh aku tuh bangga banget, Mami kuat banget. Mami kayak tetap kelihatan nggak ada apa-apa. Padahal juga dulu Mami kalau marah ya kadang-kadang pernah pergi ke rumah tante beberapa hari, itu kayak sempet kok Mami gitu ya, kan namanya juga orang nggak tahu ya. Padahal mungkin aku juga sempat mikirnya apa jangan Mami yang nggak kepengen ada di sekitar aku karena ngeliat aku kayak kesalahan. Makanya aku pengennya tuh kayak hidupnya bener gitu, dapat ranking terus, dapat beasiswa, biar kayak aku tuh nggak jadi beban. Terus aku mikirnya berarti Tuhan tuh baik ya, Tuhan tuh jadinya membuat aku tuh seolah tuh membanggakan dalam sisi akademik supaya aku nggak nyusahin gitu sih Mam. Gitu. Aku juga senang banget bisa ada kesempatan buat ngomong biar orang-orang semua tahu mamiku tuh keren. Mungkin ada orang-orang yang ngejudge Mami, tapi buat aku tuh Mami tuh keren. Kalau orang ngejudge Mami ya wajar aja. Karena Mami dosanya banyak. Kayak sampah dosa Mami. Tapi bersyukur Mami punya Tuhan Yesus yang mau mati buat dosa-dosa Mami. Mau bangkit dan mencurahkan rohnya yang kudus. Siapa Mami ini? Orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, tanpa pertobatan Mami tidak bisa masuk surga. Dan Tuhan Yesus baik. Mami diberi seumur udah tua begini masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan Yesus baik banget. Dan Mami mau setia lagi untuk melayani. Mami akhirnya mau bertobat dan Mami dibaptis. Disitulah Mami rasakan kasih Tuhan luar biasa. Mami diberi kesempatan masih untuk bertobat. Jadi Mami harus hidup ke depan. Hidup baru untuk melupakan hidup lama, untuk bertobat. Kalau ada keinginan untuk berbuat dosa lagi, misalnya bohong karena kebaikan, no. Bangga banget sama Tuhan Yesus yang beri Mami kekuatan untuk mengasuh 4 anak masih kecil-kecil. Apakah kamu pernah merasa tidak dicintai olehku? Kenapa? Dan kenapa alasannya? Enggak sih, Nata mah sayang banget sama Mami. Enggak, sayang banget. Sayang. Kalaupun kamu kan misalnya aku belum bisa ngasih yang banyak-banyak. Emangnya kamu sayang sama Mami kamu harus kasih hepeng, harus kasih berlian? No. Dengan kamu attention sama Mami, Mami udah makan atau Mami di mana, itu udah buat Mami udah baik banget. Oke ya. Aku pernah nggak merasa tidak dicintai oleh Mami? Enggak sih. Jadi waktu itu pas aku tahu tentang hal itu juga aku sempat mikir. Aku sempat kayak inget-inget, enggak loh. Kayak ada juga aku yang langsung kayak ngeriwindnya tuh kayaknya hanya untuk menyayangi aku mungkin banyak yang tidak diceritakan terus jadinya dipendem sama orang-orang sekitar aku gitu loh. Jadi kayak aduh, jadi sempat beban sih sebenarnya. Aku dulu sempat sebel, aku bilang kayak pada jago banget acting ya. Cuman pas aku tahu kayak Tuhan langsung kayak getok. Tuh, kamu sehat kan sekarang? Well raised banget kan? Berarti memang mereka tuh lebih kepada mikirin aku gitu. Gak sih, Mami mencintai aku banget kok. Apakah kesalahanku pernah membuatmu trauma dalam hidup? Trauma no.
Enggak, enggak ada trauma. Nggak ada. Punya Tuhan Yesus baik banget. Mami diberi kekuatan, diberi penghiburan, proses untuk ini adalah proses hidup Mami. Mami bisa kuat, bisa sehat ini hanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget, benar deh. Kalau aku, kesalahan mami yang pernah membuat trauma sebenarnya ya balik lagi sih yang kayak udah tadi kita cerita-cerita. Tapi kan ibarat kata kesalahan mami menjadikan aku dan aku sekarang tumbuh menjadi orang yang mau memberikan diri aku untuk Tuhan tuh kayak jadi kayak pernah trauma karena mungkin ada beberapa orang misalkan kayak waktu itu mantan aku kan ninggalin aku gara-gara identitas aku kan mam. Aku nggak bisa. Ya dia bilang aku nggak bisa lah sama yang punya latar belakang keluarganya tuh nggak dysfunction gitu. Yang itu jadi kayak yang mikir ke depannya. Kalau emang jodohnya Tuhan tuh, kalau emang jodoh Tuhan yang kirim, pasti kan nggak bakal mikir kayak gitu. Cuman itu sih sempat jadi kayak aku bergumul banget gitu sama sekitar aku, karena kan nggak semua orang bisa nerima. Bahkan pertemanan juga kadang-kadang pilih-pilih, yang keluarga bahagia ngumpul sama keluarga bahagia, yang broken home gitu sih. Tapi ya itu maksudnya tenggatnya udah kita overcome sama-sama sama Tuhan gitu. Syukur juga kamu nggak jadi sama dia. Mendingan mami sekarang doain biar kamu dapat suami yang sayang sama Tuhan Yesus. Kalau dia sayang sama Tuhan Yesus, dia berarti sayang sama kamu. Pasti dong, iya. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Kalau bisa sih nggak bikin Cerita cerita kayak gitu. nggak ada aku. Ya nggak apa-apa juga sih mam. Bener. Kan sesuai dengan jaga kekudusan ya mam ya. Bener. Iya ya, it's okay mam. Untuk masa belakang, masa lalu nggak mau takut, nggak mau bandel. Oh kalau mami mau bandel mah ada dulu ke diskotik teman-teman, jogging nggak deh. Mending mami Jogging, ajojing. Joggingan. Aduh. Kalau bisa balik ke masa lalu, apa yang aku ubah? Mungkin respon aku waktu tahu sih. Supaya aku kan beberapa tahun kan jadi kayak sibuk untuk ngobatin psikiater apa segala macam. Coba aja kalau misalkan aku waktu itu, tapi mungkin tuh emang udah diizinkan Tuhan juga, cuman aku harusnya bisa lebih self control lah. Apa tetap baik juga sama orang sekitar, karena waktu itu aku narik diri dari semua orang mam, dari teman-teman aku juga aku narik diri, dari keluarga. Aku pengennya waktu itu seharusnya nggak kayak begitu, bisa lebih wise, bisa tetap bersosialisasi sama sekitar gitu. Karena pekerjaanku kan kerjaan eksternal banget kan, jadi kayak waktu itu sempat keganggu banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Sekali lagi mami minta maaf. Ya gitulah, udah. Apa yang paling sulit kamu maafkan? Yang waktu itu sebenarnya waktu aku ngerasanya, mami waktu aku ngekos di rumah temen kan, mami lagi main, so aku marah-marah gara-gara ya mami lupa gitu sama apa yang aku mau. Aku sampai nanya, mami inget nggak aku kuliah tuh jurusan apa? Jangan-jangan mami nggak tahu lagi aku tuh kepengen apa dalam hidup ini. Karena aku sempat marah kan waktu itu. Karena aku sempat emang yang waktu dulu aku pengen banget jadi pendeta. Terus kan mami bilang nggak boleh tuh, aku sampai kepikiran, itu kan masih SMP, aku kepikiran tuh sampai kuliah, kenapa ya tiba-tiba abang boleh jadi pendeta, lah kenapa gue kagak boleh? Mungkin tapi mami mungkin punya alasannya mami gitu. Tapi pas aku tanyain mami sempat lupa, jadi waktu itu aku sempat sebel. Tapi kan waktu itu udah akhirnya boleh kan, jadi udah nggak masalah.
Mau baik kok. Cuman kamu kalau lagi nggak punya uang aja. Boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Ngerti dong Nathan, Mami kan bukan ATM BCA. Kan dulu kan aku sempet nggak kerja gara-gara sakit. Tapi kan sekarang udah punya. Aku ya. Apa satu kalimat yang selama ini kamu tunggu dari aku? Yang aku tunggu dari Mami apa ya? Kalimat apa ya? Jadi tuh sebenarnya nggak terlalu ada sih, Mam. Soalnya Mami itu juga sebenarnya orangnya soft spoken lah ya. Sebenarnya kalau udah marah doang tuh waktu itu sempet kayak teriak gitu. Cuman kayak sekarang kan Mami setiap minggu happy Sunday anakku bla 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 gitu-gitu kan. Terus kayak dengan apa? Itu bukan ritual loh. Iya, kartu-kartu yang Pasti desainnya lucu emang itu. karena Mami sayang, bukan ritual. Oh ini hari Minggu enggak, Iya, emang karena sayang. Iya, jadi aku mikirnya kayak setiap minggu walaupun udah gak tinggal bareng kan Mami selalu ngirimin Iya, itu. padahal kamu nggak pernah ngirimin sama Mami. Karena aku bales Sunday juga Mami gitu. Terus itu tuh sebenarnya udah cukup Mami banget nggak sih. pernah, Mami takut tuh nanya sama kamu. Dek udah punya pacar enggak? Mami nggak berani. Mami mau kamu lakukan itu. Ya kalau ada, oke. Kalau nggak ada, Mami nggak mau. Nanti Tuhan kasih lah Mama. Iya. Oh berarti Mami tuh sebenarnya yang Mami tunggu jangan-jangan Mami aku udah punya pacar gitu kali. Enggak. Oh ya udah bagus. Berarti nggak buru-buru. Kalau aku sama ini yang aku tunggu dari Mami, ya itu aku nggak ada. Karena Mami itu orangnya soft spoken kayak untuk Mami yang udah usia muda, usia muda. Untuk Mami yang udah usia tua, aku malah kepikirannya udah biar Mami bahagia aja gimana dah gitu kan, dengan nggak usah yang terlalu mikirin. Kalau dulu kan kalau aku ada pencapaian apa aku pengennya ada pujian gitu, tapi ya Mami juga selalu Mami bilang tuanya sebenarnya pengen masuk panti jompo, Dek. nggak ada. Udah diam. Ya ngapain? Ya banyak temen kan yang seumuran Mami bisa ngobrol. Anak-anak udah jauh-jauh. Mami sepi. Ngerti. Cuman emang Tuhan tuh tahu Mami punya keinginan kayak begitu, makanya Mami sekarang punya temen juga banyak kan. Choir emang 1-2 orang, choir kan ratusan, puluhan. Ya kan? Jadi kayak itu bukan alasan. Jangan. Oke? Nah bersyukur ini atau bukan itu. Tapi yang saya lihat dari kekuatan mama sama anak ini adalah kebergantungan dengan Tuhan. Saya melihat seperti itu. Walaupun tahu nih citra gambar diri kita rusak. Tapi ketika tadi Tante bilang bahwa oh ya segala sesuatu itu udah kayaknya nggak bisa lagi karena udah jatuh paling berdosa gitu. Semua kita orang yang berdosa, sampah. Tapi Tante bisa melihat bagaimana kasih Allah itu loh yang sudah mau mengasihi. Bahkan dia mengasihi kita pada saat kita berdosa gitu kan ya. Nah itu satu hal yang kuat. Bagaimana Nat sama Tante memiliki kekuatan iman itu. Benar-benar udah lepas. Itu semua karena anugerah Tuhan sih. Ya. Makanya ini sangat bagus untuk teladan bagi mereka yang belum bisa memberikan pengampunan. Tapi dengan gambaran diri kita tahu bahwa memang kita rusak citra diri kita. Tapi ada Tuhan yang mau datang ke dunia, lahir, mati untuk kita. Dia rela merusakkan dirinya untuk memberikan pengampunan itu. Ketika kita menyadari hal itu, akhirnya kita bisa memberikan pengampunan. Luar biasa sekali, bisa menjadi inspirasi buat mereka yang mendengar. Saya percaya di luaran sana akan melihat sosok yang benar-benar mengandalkan Kristus. Sehingga tidak ada lagi rasa marah, masa kecewa, tapi lebih melihat thanks God. Ini semua karena Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan lewat luka keluarga kita? Yang Tuhan ajarkan ke aku itu lebih kepada Tuhan tuh ternyata sangat personal sama setiap pribadi.
Tuhan tuh nggak yang menyamaratakan, dia kayak yang personal. Oh si mami tuh harus diginiin loh supaya dia tuh bisa kenal aku, mungkin kata Tuhan gitu. Terus kayak mungkin aku kayak Nathaniel tuh harus diginiin supaya dia bisa kenal aku, kayak gitu sih. Itu yang benar-benar bikin aku ngerasa kalau di tengah huru hara keluarga, Tuhan nggak pernah ninggalin sama sekali, sedetik pun tuh nggak pernah. Bahkan ada kuasanya juga. Mami juga dulu pasti sering doain kita, ada kuasa doa, ada kuasa pujian penyembahan. Tuhan tuh master plan-nya keren banget, di Alpha dan Omega. Jadi kayak dia tahu kita di masa lalu, dia tahu kita di masa mendatang. Dia nggak sedikit pun meninggalkan kita. Itu yang benar-benar Tuhan ajarin ke aku. Jadi aku ya jangan khawatir ya. Tadi kayak Mami bilang jangan ngandelin manusia kan. Nah itu sih aku juga diingetin terus supaya aku nggak ngandelin manusia. Karena aku orangnya nggak pernah, sebenarnya nggak bisa sendirian, Mam. Aku tuh sebenarnya takut banget sendirian. Tapi seberarti ini aku bisa tinggal sendiri tuh udah mukjizat banget sih. Jadi Tuhan emang udah mengatur itu lah. Kalau Mami gimana? Tuhan ngajar maminya gimana? Tuhan ajar mami supaya mami bisa mengampuni. Anak mami kan beda-beda karakternya, yang ini begini, yang ini begini. Kadang-kadang berantem. Nah, mami minta sama Tuhan supaya mami bisa mengampuni anak-anak, dan anak-anak bisa lihat, oh iya ya mami bisa ngampunin aku ya. Jadi dengan mami bisa mengampuni kalian juga bisa belajar dari mami. Mami bisa ya. Padahal orang tua kan seharusnya dihormatin, nggak harus minta ampun. Tapi mami kan nggak merasa sok tinggi gitu, nggak bisa. Ngapain minta ampun sama anak? Enggak kan mami. Kalau mami salah kan mami minta ampun, maaf ya kalau mami memang berubah banget sih. Harus dulu tuh mami nggak kayak gini. Makanya aku sebenarnya sempat amazed gitu semenjak mami Bible study dan itu. Soalnya dulu kan ngambeknya mami kan mami kabur dari rumah. Iya, kenapa mami bisa berubah? Karena mami Tuhan berubah. Tuhan lihat mami harus punya hati yang lembut. Lembut tuh artinya bisa dibentuk sama Tuhan. Jangan keras, kalau keras ya Tuhan gak bisa bentuk. Jadi harus ada pengendalian diri. Makanya mami kalau mau ngomong sama kamu, Tuhan aku mau ngomong begini nih sama Sarah, boleh gak sama Nathania begini Tuhan? Terus Tuhan bilang, jangan dulu, nanti dia sakit hati atau apa. Oh mami doa aja. Terus tapi saatnya mami akan ngomong. Nah mami seneng deh kalau kamu begini. Nah tapi nggak ngatur. Kamu harus begini gini, enggak. Oke. Jadi apakah kamu benar-benar sudah mengampuniku? Sudah dong. Asik. Aku juga dong. Kuasa pengampunan tuh dahsyat loh. Kamu bisa diubahkan Tuhan seperti ini. Mukjizat buat mami. Mami bangun pagi sehat aja udah mukjizat. Menurut Nathan, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keluarga kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Menurut Nathan gimana? Keluarga kita harus apa? Berdamai. Ya, berdamai sih, rekonsiliasi. Berdamai dulu. Mengampuni, terus berdamai. Sampai akhirnya hubungannya bisa baik. Jadi lagi. jangan gengsi kalau minta ampun sama kakak apa sama abang. Aku lebih ke arah situ sih. Untuk menjaga keluarga ya. Bener-bener sih kita tuh kayaknya banyak di gengsinya ya. Emang harus mengampuni terus-terusan setiap detik, setiap menit. Terus ngandelin Tuhan sih, Mam. Maksudnya nggak mungkin bisa kuat sih kalau nggak sama Tuhan. Iya benar. Nggak mungkin. Mengampuni itu Nggak baru punya udah diri ngampunin. aja udah Terus bagus. ada pikiran lagi. Ngapain gua ngampunin dia? Gengsi gua gini. Itu sampai 70 kali 7 itu artinya supaya udah damai, ya udah deh. Udah damai berarti kamu udah bisa mengampunin itu. Mengampuni mungkin mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengampuni itu lebih mudah daripada melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita berbicara tentang pengampunan,
Tentu kita tidak bisa pura-pura untuk mengampuni. Kita perlu mengakui bahwa aku terluka. Dan ceritakan luka itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Dan yang harus kita ingat, kita perlu mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Fokus kepada pemulihan, bukan pembalasan. Kita harus selalu ingat akan kasih Yesus. Secara manusia, mungkin kita nggak bisa untuk mengampuni. Tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu pada kita. Dia berinisiatif mengasihi kita. Dia berinisiatif datang kepada kita, mencari kita. Bahkan dia berinisiatif untuk mengorbankan dirinya. Karena dia mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Kiranya Natal kali ini dapat menolong kita semua untuk mencoba belajar memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyakiti kita. Karena itu yang Tuhan mau. Belajar memberikan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Natal sejatinya adalah bukti kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan sudah mereka rasakan. Dan itu membuktikan bagaimana mereka bisa melepaskan pengampunan. Dan saya percaya apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka sharingkan pasti memberkati saudara sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah kita saling mendoakan? Boleh dong. Mau nggak doain? Maksudnya ini kita berdoa. Bolehkah kita saling mendoakan? Iya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau di kesempatan pada hari ini aku sama Mami boleh ngobrol, aku sama Mami boleh banyak sekali yang kita tukar pikiran. Aku mengucap syukur kalau sampai masa tua Mami sampai putih rambutnya Engkau tetap menggendong Mami bisa sehat. Putih rambutnya Tuhan tetap gendong sampai memang waktunya Mami. Tapi aku percaya Mami bisa sehat terus sampai ngeliat anak-anaknya semuanya pada sukses, bahagia. Itu semua adalah kasih karunia-Nya Tuhan, itu semua adalah anugerahnya Tuhan. Mami bisa bahagia terus dan segala sesuatu disediakan, ada penyediaan ilahi. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang tangan Mami kemanapun Mami berada. Mami boleh dijauhkan dari segala orang-orang jahat, segala yang bukan berasal daripadamu. Dan kami percaya juga Tuhan, Mami boleh jadi berkat di tengah-tengah perkumpulannya, di tengah-tengah kegiatannya, ibadahnya, paduan suaranya. Mami boleh menjadi berkat senantiasa dan selalu mendatangkan damai sejahtera, menjadi representatifnya Tuhan Yesus dimanapun Mami berada. Dan juga untuk anak-anak dan juga untuk keluarga besar, Mami selalu diandalkan jadi orang yang wise untuk menasihati, untuk mendoakan, dan itu nggak akan berhenti juga, akan terus berlanjut. Mami akan selalu menjadi berkat buat adik-adik, buat kakak-kakak Mami dimanapun mereka berada, bahkan untuk keluarga besar Mami terus dipakai. Dan anak-anaknya juga terus bisa melanjutkan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan agar semua anak-anak kami, Rachel, Jordan, Angel, Natania, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anakku 4 ini bisa berdamai Tuhan. Sekalipun mereka punya masalah, Tuhan yang akan mendamaikan mereka. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang adalah seperti burung Raja Wali yang kepak sayapnya mengangkat keempat anak kami dan saya Tuhan. Sehingga kami boleh terbang tinggi, menikmati berkat Tuhan sehingga setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan lebih besar dari masalah kami. Dan kami boleh tetap dalam naungan sayap Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, keempat anak kami hidup berdamai karena Tuhan sayang sama kami. Tuhan pelihara kami menjadi biji mata Tuhan. Oh Bapa di sorga, baik banget Tuhan. Kami yang orang berdosa ini Tuhan menjadikan kami biji mata Tuhan. Berarti penjagaan Tuhan luar biasa buat kami. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan selalu dekat kami. Tuhan sampai akhir hidupku Tuhan. Sampai masa tuaku Tuhan. Sampai rambutku memutih. Sampai akhir hidup Tuhan memanggilku. Aku tetap setia menanti janji-janji Tuhan. Berikanlah aku kekuatan, kesehatan agar aku tetap senantiasa bisa menjadi pendoa dan penasehat bagi anak-anakku yang kalau punya masalah. Terima kasih Bapa buat kekuatan, buat kesehatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.